Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Abida dengan NIM G0025206 dari kelompok B7. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi organokor. Kita lanjut untuk ke soalnya terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk soalnya. Jadi ada seorang Bapak Supriyadi dengan usia 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Nah, keluhan ini itu dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang nonton TV di rumah. Nah, dokter mencurigai Pak Supriyadi ini mengalami serangan jantung. Nah, di sini terdapat 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama sendiri itu ada jelaskan struktur eksternal core. Untuk pertanyaan kedua, jelaskan struktur internal core. Dan yang terakhir itu jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Kita masuk untuk ke nomor yang pertama, yang dimana struktur eksternal. Jadi struktur eksternal sendiri dia itu core itu dapat diidentifikasinya dari adanya apex. Nah, basis sendiri dia tuh ada 3 fasies, yang dimana ada fasies sternocostalis, ada fasies diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Jadi si basisnya ini dia tuh bakal mengarah ke bahu kanan, yang sedangkan apexnya itu nanti bakal mengarah ke panggul sebelah kiri. Jadi basis cordis sendiri dia tuh terdiri atas atrium dextrum, terus menghadap ke belakang dan ke arah craniolateral dextra. Sedangkan di apex cordis sendiri dia itu mengarah ke arah ventricocaudal sinistra. Nah, ini untuk gambarnya sendiri, yang dimana yang kuning itu fasies anterior, yang hijau itu fasies pulmonalis sinister, yang merah fasies diafragmatica, dan yang ungu itu bagian fasies pulmonalis dexter. Terus yang terakhir yang warna abu-abu itu ada basis. Jadi ini letak-letaknya. Jadi di sini terdapat adanya, ini ada apex, terus ada ventriculus sinister, ada ventriculus dexter, ada atrium sinistrum, terus terdapat vena cava cardia parva, vena cava inferior, margo inferior, ada arteria coronaria dexter, ada aorta ascendens, vena cava superior, arcus aorta ini, terus ada truncus pulmonalis, auricula sinister, ramus interventricularis anterior, arteri coronaria sinister, terus ada vena cardiaca magna, sulcus interventricularis anterior, dan margo obtusus. Nah, terus kita lanjut. Nah, ini jadi jantung sendiri itu memiliki 4 ruangan, yang dimana ada atrium dextrum, ada atrium sinistrum, terus ada ventriculus dextrum dan ventriculus sinistrum. Nah, ini ada gambar yang dimana dia ini bagian ventral dan ini bagian dorsal. Jadi di bagian ventral sendiri dia tuh terdapat apa aja? Dia tuh ada namanya arteri carotis communis sinister, terus abis itu ada arteri subclavia sinister, ada arcus aorta, ligamentum arteriosum, ada truncus pulmonalis, auricula sinister, terus ventriculus sinister, sulcus interventricularis anterior. Ini ada apexnya. Terus ini ada ventriculus dexter, ada sulcus coronarius, ada atrium dextrum, ada auricula dextra, ada vena cava superior, dan truncus brachiocephalicus. Nah, ini yang untuk dorsal dia itu terdapat ada ligamentum arteriosum, ada vena cava superior, ada pulmonalis dexter, ada sinus obliquus pericardi, ada atrium sinistrum, atrium dextrum, sulcus terminalis, terus habis itu vena cava inferior, ada sinus coronarius, sulcus coronarius, ada ventriculus dexter, sulcus interventricularis posterior. Ini ada apex cordisnya di sebelah sini. Terus habis itu ada ventriculus sinister, ada auricula sinister, ada pulmonalis sinistra juga, truncus pulmonalis, ada sinus transfer pericardi, dan terakhir ada ligamentum arteriosum. Terus kita lanjut.
Nah, terus terdapat adanya skeleton cordis. Skeleton cordis sendiri dia tuh fungsinya untuk tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka jantung. Terus dia itu tempat perlekatan kuspis atau yang disebut katup jantung, dan dia tuh juga sebagai isolator impuls antara atrium dan ventricle. Nah, dia tuh terdiri dari apa aja? Ada annulus fibrosum, trigonum fibrosum, terus habis paras membranacea septum interventrikular, terus interatrial, dan yang terakhir atrioventrikular. Nah, ini untuk gambar-gambarnya ada membranosus atrioventricular septum, membranosus part of interventricular septum, ada membranosus interatrial septum, dan lainnya. Nah, kita masuk ke bagian annulus dan trigonum. Jadi annulus fibrosum sendiri dia tuh 4 cincin fibrosa, yang dimana dia tuh mengelilingi 2 ostium atrioventrikular dan orifisium aorta dan orifisium truncus pulmonalis. Nah, dia terbagi menjadi 4, yaitu ada annulus atrioventricular dexter, yang dimana dia tuh berada di sekitar valva tricuspidalis. Terus yang kedua ada annulus anterioventricularis sinister, dia berada di sekitar valva mitralis. Terus habis itu ada annulus valva aorta, yang dimana itu cincin aorta yang berada di sekitar valva aorta. Terus yang terakhir itu ada annulus valva trunci pulmonalis, yang dimana dia itu cincin pulmoner yang dia tuh berada di sekitar valva pulmonalis. Terus selanjutnya itu ada trigonum fibrosum. Trigonum fibrosum sendiri dia itu daerah penebalan jaringan, yang dimana dia itu menghubungkan antara annulus. Jadi trigonum dia itu terbagi menjadi 2, ada trigonum fibrosum dextrum sama sinistrum. Yang dextrum sendiri dia itu di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular dexter. Sedangkan yang trigonum fibrosum sinister dia tuh di antara annulus fibrosus vena aorta dan annulus atrioventricular sinister. Nah, ini untuk gambar-gambarnya. Jadi di sini ada trigonum fibrosum dextrum, terus ini ada annulus atrioventricularis dexter, ini ada vesiculus atrioventricularis, ada annulus fibrosus valva aorta, annulus fibrosus valva trunci pulmonalis, terus ada trigonum fibrosum sinistrum, dan yang terakhir ada namanya annulus atrioventricularis sinister. Nah, jadi kita lanjut untuk ke nomor kedua, yang dimana dia tuh ada struktur interna. Struktur interna itu kan tadi ada 4, ada atrium dexter, ventriculus dexter, ada atrium sinister, sama ventriculus sinister. Kita masuk yang ke atrium dexter sendiri, yang dimana dia tuh ada bagian halus. Bagian halus sendiri yang disebut sama sinus venarum cavarum venarum. Sedangkan kalau bagian kasar dia tuh ada namanya musculus pectinati. Terus di bagian halus dan kasar itu bakal dipisahkan oleh crista terminalis, itu yang bagian dalam, dan ada namanya sulcus terminalis yang bagian luar. Jadi nanti di fossa ovalis, dan terus dia tuh ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis, yang dimana dia tuh obliterasi foramen oval yang berada di septum interatrial. Terus ostium avedextra, yang dimana dia tuh menghubungkan dengan ventriculus dexter. Terus habis ada ostium sinistrum, ostium sinus coronaris, yang dimana dia tuh ada valvula TBC-nya. Terus sedangkan yang terakhir tuh ada ostium vena cava inferior, yaitu ada valvula Eustachi. Nah, dia tuh bakal dimulai oleh apa aja? Yang pertama ada vena cava inferior. Jadi dia tuh bakal bermuara ke ostium vena cava inferior. Sedangkan ada yang namanya vena cava superior, dia tuh bakal dimurai oleh ostium vena cava superior. Terus habis itu ada sinus coronaris, yang dimana nanti dia tuh bakal dimurai oleh ostium sinus coronarius. Terus ada vena cava minima yang bakal dimurai oleh foramina venarum minimarum. Nah, ini untuk gambar-gambarnya. Jadi, nah ini ada namanya right auricula. Terus habis itu ada crista terminalis. Ini ada musculus pectinati yang bagian kasar. Terus habis itu ini ada namanya valva tebesin ini. Terus ini ada namanya valva eustachin. Terus ini fossa ovalis, limbus fossa ovalis yang ini. Terus
ada internal septum. Kita lanjut ke bagian ventriculus dexter, yang dimana dia itu terdiri dari satu ruangan yang kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Nah, 3 jenis trabecula carnae itu ada apa aja? Ada MM papillaris, yang bakal bermuara ke chorda tendinae, terus trabecula septomarginalis, terus dia itu terdapat bakal bermuara di bundle opis. Terus ada rigi yang biasanya bakal menonjol di bagian dalam. Terus ada namanya ostium trunci pulmonalis, yang dimana dia tuh yang menghubungkan dengan trunku pulmonalis. Ini untuk gambar-gambarnya, ada trabecula carnae, ada pulmonary trunk, terus ada anterior semilunar, rex semilunar, sama left semilunar, yang dimana dia tuh termasuk ke valva pulmonaris. Terus habis itu ada namanya conus arterius, interventricular septum muskular, terus habis ada septum marginal trabecula. Ini. Kita lanjut ke atrium sinister. Atrium sinister sendiri itu terdiri atas sinus venarum, cavarum, dan auricula sinister. Nah, ostium apisinistrum dia itu bakal menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, nah fossa ovalis dan valvular foraminis ovale. Terus, nah dia tuh bakal dimulai oleh apa aja? Ada 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 buah vena pulmonalis inferior. Nah, ini untuk gambar-gambarnya, ada valva mitral, terus ada left atrium, ada right pulmonalis, ada valva foramen ovale, ada left superior pulmonari, terus habis itu ada left auricle. Nah, yang terakhir itu ada ventriculus sinister, yang dimana dia tuh pembentukan apex cordis. Terus dia tuh miokardnya itu bakal lebih tebal dibanding lainnya. Terus ostium aorta itu bakal menghubungkan dengan aorta, dan MM papillaris dia tuh bakal ke chorda tendinae. Nah, ini untuk gambar-gambarnya, yang dimana dia tuh ada valva mitral, yang dimana ada bagian anterior yang ini dan bagian posterior yang ini. Terus habis itu ada anterior papillary muscle, terus chorda tendinae, terus ada posterior papillary muscle, dan coronary sinus, dan sinus coronarius. Ini. Kita lanjut ke untuk pertanyaan nomor 3, yang dimana valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Jadi untuk valvula cordis sendiri, atau dia itu kan jenis katup jantung kan, yang terbagi menjadi 4, yang dimana ada katup pulmonal, katup tricuspidalis, mitra atau bicuspidalis, sama katup aorta. Jadi kita masuk ke, nah yang di tricuspidalis sendiri dia tuh dimana dia tuh terletak di antara atrium kanan, ini atrium kanan dan ventrikel kanan, yang berfungsi untuk apa? Untuk mencegah darah itu kembali masuk ke atrium kanan. Terus kita lanjut ke katup mitral atau bicuspidalis, yang dimana dia tuh terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri, berfungsinya untuk mencegah darah itu kembali ke atrium sebelah kiri. Terus kita ke pulmonal, yang dimana dia tuh terletak di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Nah, dia tuh berfungsi untuk mencegah nanti darah itu bakal kembali ke ventrikel kanan. Sedangkan di katup aorta sendiri, ini dia tuh bakal terletak di antara ventrikel kiri dan aorta, yang fungsinya itu untuk mencegah darah itu kembali ke ventrikel kiri. Kita masuk untuk ke mekanisme kerja katup jantungnya. Jadi nanti kalau misalnya diastole atrium itu bakal merelaksasi di semua ruangan jantung, nanti dia tuh bakal sistolnya tuh bakal sistol atriumnya bakal berkontraksi, dan dia tuh bakal mendorong darah itu masuk ke ventrikel kan, yang dimana nanti sistol ventrikelnya ini terus berkontraksi, terus nanti dia tuh memompa darah itu untuk keluar. Terus nanti dia membuat diastole ventrikelnya itu bakal merelaksasi, semua katup bakal kembali ke posisi semulanya. Nah, terus kita lanjut, ini untuk bentuk katup jantung yang tadi. Nah, ini untuk katup tricuspidalis sendiri. Terus ini untuk bentuk katup mitra atau bicuspidalis, ini katup pulmonalis, dan ini katup aorta. Nah, ini ada cara kerja katup, prinsip buka tutupnya. Jadi yang dimana kalau untuk di katup tricuspidalis antara atrium kanan dan ventrikel kanan, nanti kalau misalnya pertama dia tuh bakal terbuka, karena saat ventrikel relaksasi nanti daun katupnya itu bakal membuka, dan darah itu bakal bisa mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan.
Terus selanjutnya nanti kalau saat ventrikelnya itu bakal berkontraksi, yang dimana nanti tekanan ventrikelnya itu bakal lebih tinggi. Jadi nanti daun katupnya itu bakal menutup rapat agar nanti si darahnya itu tidak kembali ke bagian atrium. Terus nanti setelah ventrikelnya itu merelaksasi lagi, otomatis daun katupnya itu bakal terbuka kembali, yang dimana nanti untuk menerima darahnya. Terus kita lanjut ke bagian yang katup aorta, yang dimana itu terletak di antara ventrikel kiri dan aorta. Jadi kalau misalnya nanti saat ventrikelnya bakal merelaksasi, nanti tekanan di aorta itu bakal lebih tinggi, jadi otomatis daun katup yang menutup itu, jadi daun katup bakal menutup agar nanti si darahnya itu tidak kembalikan. Terus nanti saat ventrikelnya itu berkontraksi, yang dimana nanti tekanan ventrikelnya itu juga lebih tinggi, jadi nanti daun katupnya itu bakal terbuka, yang dimana nanti darah itu bakal keluar ke aorta. Terus selanjutnya yang terakhir, yang dimana itu nanti setelah darah bakal keluar, dia tuh bakal kembali merelaksasi kembali kan. Jadi yang dimana nanti tekanannya itu bakal turun dan katupnya itu bakal menutup dengan rapat. Jadi mungkin penjelasan dari saya ini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.